See that. Hey yo, saya Dan. Ya, hari ini kita akan belajar tentang peluang ya. Kita tulis dulu judulnya adalah peluang. Nama lainnya adalah probabilitas ya. Jadi kalau kalian ada baca di referensi lain atau di literatur lain yang menggunakan istilah probabilitas, nah itu adalah peluang. Oke, ngomongin soal peluang, itu ada beberapa jenis ya. Kita bisa sebut saja yang pertama adalah peluang klasik ya. Peluang klasik yang nantinya kita kenal sebagai peluang saja. Kita akan sebut sebagai peluang saja. Nah, peluang ini itu kita dapatin tanpa melakukan percobaan. Tanpa melakukan percobaan. Jadi peluang ini kita dapatin tanpa perlu percobaan nih. Jadi kita menganggap semua kejadian yang kita inginkan, tiap kejadian yang ada itu memiliki kemungkinan yang sama, peluang yang sama ya. Jadi ini disebut dengan peluang klasik yang nantinya kita kenal sebagai peluang saja. Yang nantinya kita belajar tanpa perlu melakukan percobaan. Oke, yang kedua itu ada yang kita sebut dengan peluang empiris ya. Peluang empiris. Nah, peluang ini itu melalui percobaan. Kita dapatin melalui percobaan ya. Melalui percobaan. Jadi, nilai peluang ini akan kita dapati melalui percobaan. Nah, peluang empiris ini mirip-mirip dengan yang kita sebut dengan yang namanya frekuensi relatif ya. Frekuensi relatif. Ya. Nah, frekuensi relatif ini kita peroleh dari percobaan juga. Nah, bagaimana sih cara menentukan frekuensi relatif? Nah, frekuensi relatif itu kita tentukan melalui banyaknya yang kita inginkan dibagi dengan total percobaan. Nah, itu frekuensi relatif ya. Nah, ini mirip nih ya. Mirip. Ini nanti mirip. Nah, melalui frekuensi relatif ini kalau nilainya mendekati angka tertentu ya. Angka tertentu maksudnya dia lebih condong ke angka tertentu maka peluangnya itu yaitu peluang sama dengan nilai yang didekati itu sama dengan itu yang ini ya, nilai angka tertentunya. Misalnya frekuensi relatifnya mendekati 0,5, maka peluangnya 0,5. Nah, seperti itu ya. Nah, itu untuk yang pertama dulu.